Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kembali lagi di channel saya Adam Fatih 1453. Kembali lagi bersama teman saya Sandy. Alhamdulillah. Apa kabar Sen? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi kalau biasanya kita hari ini ceria, sekarang kita mencoba untuk merenungkan diri ya. Merenung dari peristiwa nanti ya. Dan nanti ada yang kita pengen kasih ceritakan kepada teman-teman semua. Ini menarik teman-teman sekalian. Sebelumnya puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Begitupun juga salawat kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat pertama, Subhanallah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, pada kesempatan hari ini saya sama Sandy mau ngomongin tentang Isra Miraj. Sen, pertama kali ketika lu kan ngaji sekarang. Lu ketika denger kisah Isra Miraj itu gimana Sen, pendapat lu Sen? Gimana ya? Jadi ya yang setahu orang-orang umum mah, ini jawaban orang umum ya. Tentang jadi tentang perkara perjalanan Nabi Muhammad aja gitu. Atau kemudian bahkan ada lagi yang nggak tahu Sen. Ada juga yang nggak tahu, bahkan yaitu acara tahunan gitu. Iya, itu ada yang bid'ahin lagi ya. Astagfirullahaladzim ya. Mungkin dia belum paham. Tapi ya itulah masih pengetahuan saya cuman perjalanan Nabi Muhammad ya kan, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, terus Sidratul Muntaha gitu aja. Lebih jelasnya Adam nanti. Tapi kan lo mungkin sedikit enggaknya mungkin lo tahu kali ya, yang bisa lo petik dari pelajaran itu apa coba? Nah, jadi yang pernah dibaca, yang pernah gue baca tentang perkara kita sholat 5 waktu gitu ya. Iya, itu salah satunya itu ya. Terus ini gimana kita seperti kayak Abu Bakar gitu. Oh iya, itu berat banget ya. Jadi dikala orang nggak percaya sama Nabi Muhammad, cuman Abu Bakar ya kan. Abu Bakar Asyidik radhiyallahu anhu Asyidik ya. Iya. Kenapa Asyidik ya? Karena dia sebutan dari Rasulullah ya. Iya, karena dia bisa dapat dipercaya. Jadi dia salah satu orang yang bisa menerima Rasul. Saya percaya Rasul. Iya. Bahkan itu dia yakinin semua orang gitu di situ. Yakinin. Enggak ada yang percaya kala itu Abu Bakar ya kan. Iya. Masya Allah itu keren banget. Jadi intinya yang disebut samina wa ta'na gitu ya. Iya. Tapi andaikan gini sih, andaikan lu itu ada di zaman itu waktu itu, kira-kira lu bakal percaya nggak sih kalau Rasul tuh apa ya bahasa traveling? Bahasanya itu dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam. Kalau lu ada di posisi itu pada saat itu ya kan, kira-kira lu bakal percaya nggak? Itu kan nggak masuk akal ya. Kalau misalnya jangan dulu lah, sekarang lah. Iya, sekarang juga mungkin kita ya, juga sekarang. masih mikir. Misalnya ada ulama berkata gitu, saya ada sono kesini semalam ya kan. Bingung juga ya kan. Mikirnya lama lah. Mungkin nggak seperti kayak Abu Bakar langsung saya percaya gitu. Mikir dulu apa yang gimana, tunggu orang dulu yang pendapat baru ya kan. Apalagi yang berpendapat itu membenarkan itu orang penting misalnya. Ngikut juga jadinya. Iya. Tapi lu bakal percaya nggak kira kalau lu andaikan lu sejaman sama Abu Bakar? Kira-kira lu bakal percaya nggak? Ya harus percaya lah. Ya kalau orang beriman harus percaya. Mungkin ya harus percaya juga. Harusnya kayak Abu Bakar juga. Harusnya Abu Bakar ya. Keren banget sih. Tapi sekarang kan banyak yang nanya-nanya kayak gitu tuh. Lu tahu sendiri lah, sekarang kan umat muslim saking dia nggak tahu ilmunya, dia bilang gini, ya mana masuk akal sih gitu. Pakai apa kendaraannya kayak gitu. Dan seterusnya banyak banget tuh celah-celahan tentang Isra Miraj. Nah itu kira-kira nasihat lu untuk orang-orang yang nyela itu gimana sih? Ya ada main jelasin. Bingung juga ya. Soalnya saya tahunya kan awalnya cuma itu doang tuh, perjalanan tentang Rasulullah ya kan. Tapi kalau misalnya untuk
Nah, kita untuk sampai saat ini cuma percaya aja dulu. Percaya dulu. Tapi kalau misalnya fakta-fakta mungkin ada yang tahu ya. Nah, gini nih. Jadi gini Sen, sebenarnya yang gue pelajari ya bahwa Isra Mi'raj itu mengajarkan kepada kita seolah-olah gini, kita itu dipertaruhkan keimanan kita loh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sesuatu yang nggak mungkin terjadi secara akal, tapi Allah bisa gitu, kayak gitu kan. Dan kalau kita lihat sejarahnya Isra Mi'raj itu bulan-bulan sedih banget. Sebelum Isra Rasul tuh sebelum Rasul Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Rasul tuh diuji dengan berbagai macam ujian. Ini sedih banget Sen ujiannya Sen. Dari pribadinya Rasul, kemudian keluarganya Rasul, kemudian sahabatnya Rasul, kemudian umatnya, ya kan, istrinya. Nah, dari keluarganya Rasul, di tahun itu Rasul kehilangan 2 orang yang paling dia cintai waktu itu. Adalah istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian dia juga kehilangan pamannya. Nah, waktu itu pamannya itu belum beriman Sen. Nggak beriman, jadi itu sedih banget. Pelindung Nabi juga itu. Pelindung Nabi, tapi nggak beriman. Sedih banget sih. Gila ya. Yang bela Rasul tapi Rasul sedih karena dia nggak mau. Dan Khadijah itu kan apa namanya, dari hartanya yang dia miliki dia dikorbankan semua. Terus jikalau dia Rasul lagi sedih, lagi perlu pertolongan, Khadijah. Makanya kalau punya istri Khadijah ya keren banget lah kalau ada ya misalnya. Cuman kalau kadang-kadang manusia zaman sekarang, apalagi anak muda, nyari istri Khadijah pasti mikirnya akalnya dulu Sen. Oh janda gitu. Tapi ya udahlah, tapi namanya Khadijah itu beda dari wanita-wanita lain. Nah, kemudian di samping Rasul kehilangan keluarganya, Rasul juga kemudian melihat umatnya lagi sengsara. Waktu itu tahun itu juga umat Rasulullah kan dikit ya, nggak banyak, tapi lagi diboikot oleh para Quraisy waktu itu. Masya Allah, nggak boleh dagang, nggak boleh makan, sampai bahkan diriwayatkan ya, makannya orang-orang sahabat Nabi waktu itu atau umat Rasul waktu itu makan daun sampai keluarnya daun juga. Itu sampai segitunya. Jadi pas benar-benar dagang nggak boleh, terus ya, dikasih makan nggak dikasih, makanan nggak dikasih, pokoknya nggak ada jual beli, nggak boleh Muslim, pokoknya diboikot yang Muslim, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti itu di hari di zaman kesedihan ya. Itu benar-benar tahun kesedihan banget bagi Rasul gitu. Sedih banget. Kalau lu di posisi gitu, waduh, kayaknya jujur ya, kalau gue mikir pakai logika, kayaknya gue nggak kuat gitu. Kalau mikir pakai logika gitu ya. Mungkin itu berapa lama itu kayak gitu ya? Itu nggak lama sih, agak lama sedikit sih. Cuman gue nggak tahu berapa lamanya. Ya cuman itu. Terus ada lagi Sen, ketika umatnya itu dalam keadaan susah itu, Rasul juga diuji oleh Allah. Tahu kan lu kisah yang Rasul tuh dia ke Taif, itu di tahun itu juga. Jadi Rasul ditipu waktu itu. Gimana tuh? Rasul disuruh minta pertolongan ke orang-orang Taif, kata orang munafik waktu itu. Rasul jalan ke Taif. Rasul harap Rasul dapat pertolongan, malah Rasul ya lu tahu sendiri lah kisah gimana waktu di Taif itu. Yang Rasul ditempain batu. Oh iya, diludahin. Ada yang ngudahin tuh ya Allah, anak muda. Anak kecil disuruh emang. Iya. Suruh ngelemparin batu. Anak kecil ya. Pada Rasul sampai berdarah kayaknya. Berdarah kakinya berdarah. Bahkan di situ juga malaikat Jibril sampai datang sama Rasul. Kita tahu semua ceritanya kan ya. Jadi kayak gitu ceritanya. Jadi sampai kemudian malaikat Jibril tuh bilang sama Rasul, kenapa nggak doa sama Allah untuk timpahin untuk saya mau nimpahin nih 2 bukit Taif pada dia. Tapi Rasul bilang jangan. Nah, intinya tahun-tahun kesedihan dialami Rasul dalam Isra Mi'raj. Kayak begitu. Itu tadi yang sejarah-sejarahnya. Jadi yang saya bayangin ya, saya pakai saya aja lah, saya sopan. Saya bayangin perjuangan Nabi Muhammad itu sampai ditimpukin pakai batu, diludahin ya kan, demi ya perjuangan demi kita juga buat umatnya. Iya, betul. Pas sampai meninggal aja, waktu wafatnya umati. Dia nyari umatnya, bukan nyari bapaknya atau ibunya atau keluarganya. Karena apa? Dia takut karena umatnya nanti seperti apa kan kalau nggak ada Rasul. Iya. Betul banget.
Dan tapi di samping Rasul dapat kesedihan itu, Rasul juga kemudian dihibur sama Allah. Jadi kerennya di situ. Jadi di itu tadi Ya, perjalanan tadi. Betul, diturunkanlah satu surat yang tadi kita sebutkan di awal kan. Allah ngajak Rasul untuk jalan-jalan. Tapi jalan-jalan ini sesuatu yang sangat luar biasa dampaknya nanti di kalangan umat Rasul. Kalau zaman dulu kan ya kayak Nabi Musa. Nabi Musa itu umatnya waktu itu kalau pengen berdoa sama Allah itu melalui Nabi Musa Sen. Melalui Nabi Musa dulu. Jadi Nabi Musa tolong doain saya. iya, tolong berdoa kepada Allah untuk berikan saya makanan kepada Tuhanmu gitu. Ya, kan ada kan kisah-kisahnya ya. Iya. Kemudian juga Nabi Isa juga sama kayak gitu. Nabi Isa tolong berdoa sama Allah agar saya diberikan makanan. Nah, disinilah hadiah yang Allah kasih kepada Rasulullah. Rasul kemudian diajak oleh Allah jalan-jalan kan ya. Jalan-jalan dari Mekah ke Al-Aqsa. Nah, kalau menurut lu Al-Aqsa itu yang kayak gimana? Itu yang selama ini direbutin nama Zionis Yahudi ya? Iya. Jadi kalau orang banyak kan mikir gini, Al-Aqsa tuh masjid Kubah kuning gitu ya. Iya, emas, ya kan, yang itu. di Depok bukan tuh. Bukan itu bukan. Jadi Al-Aqsa itu bukan hanya masjid. Al-Aqsa itu adalah Masjidil Aqsa itu adalah tempat sujud. Artinya kalau tempat sujud itu di mana aja sih. Nah, seluruh yang ada di Palestina itu namanya Al-Aqsa. Kayak gitu. Oh, bukan itu doang, Bukan masjidnya doang gitu. Baru tahu saya. Iya beneran. Jadi orang yang banyak yang keliru di situ ya. Nah, ketika Rasul diajak jalan-jalan sama Allah, nah kenapa pertanyaannya, kenapa Rasul diajak ke Masjidil Aqsa dulu? Kan itu kan kayak seolah-olah kayak transit dulu, kayak kalau naik pesawat kan dari sini ke situ dan seterusnya. Ya, gini, ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa alladzi barokna haulah. Di dalam dua kota itu, Masjidil Haram sama Aqsa itu diberkahi oleh Allah. Artinya ya dua kota itu yang Allah berkahi gitu loh. Dan kemudian juga pelajarannya Allah pengen ngajak Rasul ke Masjidil Aqsa untuk melihat bahwa di sana juga banyak orang-orang yang tersiksa gitu. Banyak orang-orang juga yang diuji. Jadi Allah bilang seolah-olah pengen menyampaikan sama Rasul, lihat tuh, itu banyak juga calon umat kamu yang lagi susah. Saya pengen kamu lihat ini, nanti kemudian kamu bangun visi misi untuk membangkitkan mereka. Kayak gitu. Jadi bukan Rasul doang gitu. Bukan. Kayak gitu. Rasul kan tadi lagi sedih juga. Lagi sedih, tapi Rasul dilatih. Oh, Rasul baru sadar, oh ternyata masih ada umat yang lain untuk membutuhkan pertolongan dan seterusnya. Akhirnya Rasul diajak ke Sidratul Muntaha. Bayangin teman-teman semua ya. Dikala kita sendiri nggak ada yang sayang sama kita, yang sayang sudah pada dipanggil sama Allah ya kan. Apalagi yang kita cintai sudah dipanggil sama Allah misalnya. Ini sangat sedih sekali. Kita bayangin kita nggak ada yang percaya sama kita ngomong benar kita nggak ada yang percaya sama kita ditinggalin sama teman-teman kita semua, kita sendiri. Terus sedihnya bukan main ya kan. Jadi inilah perjuangan Rasulullah itu sampai Allah kasih tadi kata Adam ngasih hiburan gitu ya, jalan-jalan sambil melatih umatnya yang ada lagi yang ada sulit lagi. Masya Allah nih ada pelajaran juga pelajaran di situ. Nah, abis itu kemana lagi tuh? Abis itu ketika Rasul diajak ke Masjidil Aqsa, Rasul langsung Mi'raj namanya. Kalau Isra kan perjalanan ya. Isra maksudnya perjalanan lailan, malam. Jadi perjalanan malam. Nah, kalau Mi'raj itu ketika Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Mi'rajkan. Bahasa susah banget ya. Nah, Rasul kemudian diberi suatu syariat yang baru yang kemudian ini untuk hadiah bukan hanya untuk Rasul, tapi untuk seluruh manusia yang beriman kepada Rasul. Yang seluruh manusia. Mau yang agama lain? Ya iya benar. Tapi kalau yang mau ya, kalau yang beriman, maksudnya kalau yang beriman, yaitu syariat yang dimana Allah langsung pengen ketemu sama hambanya bypass langsung, gak usah pakai perantara lagi, gak usah pakai minta ke Rasul, doa ke Allah, gak usah. Kalau ada orang yang beriman sekarang, maka saya kasih jalur yang paling cepat, langsung berhubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus langsung berdoa aja kalau langsung ada berdoa, gak usah pakai doa Rasul dulu. Iya, gitu. ya kayak tadi Nabi Musa, Nabi Musa tolong doain saya ke Tuhanmu gitu. Nggak perlu. Maka di situ spesial banget. Apa itu disebutnya? Ya sholat itu tadi. Nah, itulah sholat yang dimana banyak sekali artinya yang banyak gitu. Sholat kan artinya kalau saya pribadi mengartikan bahwa itu adalah sholat itu adalah silah kan, hubungan yang erat antara dua belah pihak. Maka Allah pengen gambarkan
umat yang dulu itu belum ada apa-apanya, dan sekarang saya sempurnakan umat Rasul dengan syariat sholat tadi. Masya Allah. Tadi sebenarnya suatu itu pas Rasul itu 5 waktu beberapa waktu itu. Sebelumnya ya itu banyak lah. Kayak kalau saya dengar itu 50. 50 makan diringan gak bisa diring 5 waktu aja kesiangan subuh jam 7. Ya kan? Iya makanya gimana coba kalau 50 ya. Zuhur dirapel. Zuhur di jamak sama asar. Masya Allah subhanallah. Ini udah diringanin, Bro. Ya kan? Masa nggak mau sholat? 5 waktu doang. Iya. Itu respon sahabat ketika respon Rasul ketika dengar 50. Semangat saya. Semangat karena Rasul bilang saya mampu. Sahabat mampu. Gini para sahabat kita sholat 50 rakaat. Siap, biar kan balik ya. Iya kan. Nih 5 waktu. Oke. Rasul tuh sekeren-kerennya Rasul, sekeren-keren sahabat nggak masalah dibilang 50 rakaat nggak masalah gitu. Asalkan itu perintah Allah. Tapi nabi-nabi ngasih tahu Rasul bahwa nanti nggak mungkin umat kamu tuh mampu untuk mengerjakan 50 rakaat, maka coba request lagi sama Allah, jadilah 5 rakaat yang sekarang gitu ini. Nah yang kita ambil pelajaran Sen, kira-kira dari cerita tadi yang lu ambil ibrohnya tuh apa kira-kira? Tadi belum ini tadi yang ke ini kan kalau tadi Sidratul Iya itu ketika Sidratul Muntaha, ya itu tadi dibawa malaikat Jibril nggak nyampe ketemu Allah kan, ditinggalin sampai sini aja gitu kan, kata malaikat Jibril, kamu sendiri yang naik gitu kan. Gitu. Iya, saking nggak ada yang berani ketemu Allah. Nggak pernah kan pas gue baca nih, katanya pernah sama Allah itu di waktu itu Nabi Muhammad suruh mengimani para nabi dan para malaikat. Oh iya betul. Itu pasti itu. Iya itu banyak sekali hadiah-hadiah yang dikasih oleh Allah. Ngimani para nabi. Salah banyak. Itu mukjizat berarti. Mukjizat banget Sen. Bahkan Nabi diberatkan surga, diberatkan neraka. Nah ini saya menarik nih, penting nih, menarik. Iya, mantap nih. Ini saya pernah baca buku di Nafsia soalnya. Iya. Jadi yang saya tahu nih, kenapa pas Rasulullah pulang dari tadi Sidratul Muntaha, dia ngomong ke para sahabat, tolong Mus'ab, siapa namanya? Mus'ab siapa dulu Pak, suruh baca Quran. Yang pada isinya itu tentang nanti akan Nabi Muhammad tuh nanti jadi saksi para orang-orang kafir untuk masuk ke neraka. Itu sangat sedih Rasul, nggak bisa sebenarnya Rasul, nggak tega gitu masuk neraka gitu. Itu Rasul sedih banget, makanya para sahabat juga nangis. Jangan sampai kita nggak beriman, Rasulullah itu menjadi saksi untuk dia masuk neraka gitu. Kita bayangin nih, misalnya kita udah berkeluarga lah, kita nggak bisa menjaga istri kita melihat istri kita, saksian istri kita masuk neraka, kan sedih banget. Iya, yang nyaksin Rasul lagi. Iya, jangan sampai. Makanya katanya jika kamu tahu perkara gaib yang aku tahu, kamu akan menangis dan sedikit tertawa. Nah karena itu kita diingatkan lagi dengan tadi perkara gaib tentang kematian. Kita belum tahu kematian itu kapan, ya kan? Apakah habis apa, ya kan? Bisa jadi kita bisa rekaman ini juga. Iya, makanya Bisa jadi sebelum dipanggil sama Allah, ya kan? Nah kita terus mencari rahmat Allah. Bukan karena sholatmu, amalanmu, kata Rasulullah, yang bisa masuk surga, tapi karena apa? Karena mendapat rahmat dari Allah. Gitu yang gue baca. Masalah tapi itu benar sih. Juga ada lagi sih sebenarnya, satu lagi yang insya Allah ini terakhir ya buat teman-teman sekalian, untuk memotivasi bahwa kita itu hidup tadi ya butuh kemudian rahmat daripada Allah. Rasul ketika diajak malaikat Jibril, Rasul bertemu nenek-nenek Sen. Bertemu nenek-nenek yang lagi dandan. Udah tahu belum? Oh iya. Mau ngapain tuh gitu? Iya, jadi di perjalanan itu ada nenek-nenek lagi dandan, bersolek lah, mendok banget gitu kan ya. Lalu kemudian Nabi Muhammad nanya ke malaikat Jibril, "Wahai Jibril, itu apa?" Gitu. Kan Rasul bingung ya, kok ada nenek-nenek dandan lagi. Kemudian kata kemudian malaikat Jibril, itu adalah dunia. Lah, Rasul kaget, kok dunia begitu? Iya, bener ya? Iya, dunia itu tua. Oh, tua. Tapi berusaha dipercantik. Oh gitu. Kayak gitu. Artinya antum itu ya tinggal di mana
kita tuh tinggal di sebuah lahan yang tua gitu, yang berusaha untuk dipercantik, padahal nggak perlu harusnya. Ya nenek-nenek aja gitu, yang bentar lagi mau mati ya gitu loh. Artinya antum kalau kita semua fokus sama dunia, berarti kita fokus sama nenek-nenek. Jadi jangan terlalu fokus dunia banget ya. Karena dunia itu aslinya jelek. Bahkan Rasul dalam hadisnya menyebutkan dunia itu lebih jelek daripada bangkai kambing. Itu dalam hadis. Bangkai kambing. Ya, karena bangkai kambing gak ada yang mau ngambil dan itu haram dimakan. Bangkai ikan masih bisa ya? Bangkai ikan masih bisa dimakan. Ya itulah mungkin motivasi buat teman-teman semua ya. Sekali lagi bos. Coba lagi. Jadi yang paling penting juga sih. Ya, oke, penting banget. Jadi kita tadi pertama harus percaya tadi kayak Abu Bakar tentang Isra dan Mi'raj. Yang kedua, kita harus percaya apa yang dibawa Nabi Muhammad ajarannya, syariatnya, apa yang diajarkan tentang tadi hadis yang 5 fase gitu, lupa itu. Tentang hadis ya gitu. Hadis itu. Yang kita lagi di fase di mana ini? Ya fase kenabian, fase kemudian fase sahabat Rasul, Khulafaur Rasyidin, kemudian fase diktator. Usmania, ya diktator ya. Maksudnya kayak gitu. Terus kembali ke fase yang akan kembali kepada metode Rasul. Itu harus percaya juga. Kita harus imani juga. Jangan sampai kita itu mimpilah apa, jangan. Semua yang dikatakan Rasul nggak mungkin bohong misalnya, pasti benar. Kita harus percaya itu. Penting banget, makanya tadi percaya kan? Susah banget kan kalau misalnya. Makanya kalau kita bayangin kita lihat hadis ini, percaya nggak kita hadis tadi gitu. Mantap banget. Kembali ke Adam. Oke. Jadi kalau ini memang kalau pembahasan kita tadi itu kalau dimasukin akal memang nggak nyambung. Sebenarnya saya sudah bahas ya di mana posisi akal untuk dalam mengimani syariat gitu loh. Dan sebenarnya kalau akal ini udah nggak berfungsi lagi untuk memikirkan bagaimana ini yang sudah ada di dalam nas gitu. Kenapa Allah saat itu nggak perlu lagi, karena dia akal itu sudah difungsikan untuk menemukan keberadaan Allah. Nah setelah udah menemukan keberadaan Allah dan dengan ada bukti-buktinya, maka semua yang diturunkan Allah itu pasti benar kayak gitu. Jadi kalau dimasukin akal memang nggak nyambung. Jadi jangan diakal-akalin tentang Isra Mi'raj, kemudian juga jangan kemudian dipelintir-pelintir gitu. Tapi diimani. Itulah pembuktian seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Semua yang dari Allah itu kita imani, yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah kayak gitu. Bukan dipikir-pikir gitu. Pikir-pikir tentang keberadaan Allah boleh, tapi tentang syariat Allah jangan pikir-pikir. Laksanakan. Sami'na wa ata'na. Kamu dengar, kamu taat. Kita juga taat. Nah itu dia. Jadi pembuktiannya gini, Allah tuh pengen nunjukin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari kerjaan Isra Mi'raj tadi. Linuriyahu min ayatina. Aku akan memberikan tanda-tanda kebesaran aku tentang ayat Al-Qur'an. Maksudnya kayak gitu. Nah, tugas kita mengimaninya bukan pikir-pikir. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Ada pesan-pesan terakhir sih buat teman-teman semua. Ya tadi kita jangan sampai putus mendapatkan rahmat dari Allah. Tadi karena jangan sampai kita dicabut nyawa kita dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Karena itu tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Itu teman-teman semuanya. Ya, kalau dari saya Isra Mi'raj mengajarkan kita dikasih tahu bahwa ada 2 kota yang sangat luar biasa diberkahi oleh Allah. Satu Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa. Kalau saya lihat, kalau kita lihat bersama bahwa Masjidil Aqsa itu sekarang mungkin kalau dipikir ya, lihat jauh banget dari kemudian keberkahannya. Dan itu semua tugas kita semua, tugas kaum muslimin untuk kemudian berjuang untuk memerdekakan Masjidil Aqsa kayak gitu kan ya. Ya dengan apapun yang kita bisa lakukan, mau posting kah, mau kemudian apapun isinya, paling minimal doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Al-Aqsa, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong. Insyaallah. Mungkin itu aja teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.